Arab Saudi memang menjadi salah satu kekuatan tersendiri di pesepak bolaan Asia. Yap, negara yang terkenal kaya raya itu telah berulang kali menjadi wakil Asia di Piala Dunia. Bahkan di edisi yang terakhir, Arab Saudi mampu memberikan kejutan dengan melibas Argentina sekaligus menjadi satu-satunya tim yang berhasil mengalahkan tim Tenggo di edisi tersebut. Selain itu, Arab Saudi juga telah menjuarai Piala Asia sebanyak 3 kali. Dan kini liga mereka pun sedang jadi sorotan dunia usai banyaknya pemain top yang bertandang. Terbaru ada nama Neymar yang dibeli Al Hilal dari PSG, serta Otavio dari Porto ke Al Nassr dan Aymeric Laporte dari Manchester City juga ke Al Nassr. Yap, banyaknya pemain Eropa yang bermigrasi ke Arab Saudi menjadi fenomena tersendiri di bursa transfer kali ini. Akan tetapi, mengapa tidak banyak pemain Arab Saudi yang bermain di luar negaranya? Dan di era saat ini pun tidak ada pemain yang berlaga di liga-liga top Eropa. Sebagai salah satu negara yang kuat di sepak bola Asia, tentu Arab Saudi ini secara level kekuatan di timnas tak kalah dengan Jepang, Korea Selatan, Iran, hingga Australia. Meskipun begitu, tak seperti negara-negara pesaing, para pemain timnas Arab semuanya bermain di kompetisi Saudi Pro League. Hal itu diambil dari data terakhir saat Arab Saudi bermain di Piala Dunia 2022. Tentu saja mengingat kompetisi domestik mereka yang kini dijadikan destinasi para pemain top, secara otomatis membuat sorotan tertuju pada Saudi Pro League. Meskipun begitu, ada satu hal yang mengganjal. Kenapa sedikit sekali pemain Arab Saudi yang berkiprah di luar negeri, dan bahkan tak ada satupun pemain yang berlaga di kompetisi Liga Top Eropa? Memang sih ada beberapa pemain dari Arab Saudi yang berkarir di Eropa. Menurut data dari Soccerway, ada sekitar 8 pemain Arab Saudi yang berkiprah di Eropa pada tahun 2023. Namun itu tadi semuanya berada di luar 5 liga top Eropa. Mereka tersebar di negara-negara seperti Turki, Slovenia, Portugal, Yunani, Ceko, sampai Kroasia. Sayangnya, selain hanya bermain di kompetisi di luar liga-liga top Eropa, para pemain Arab Saudi ini mentok bermain di kompetisi divisi kedua dari masing-masing liga. Ada sih satu pemain yang bermain di liga utama, dia adalah Ryan Edres Falatah, yang bermain untuk OV Krete di liga utama Yunani. Tapi ya bagaimanapun, liga Yunani, sorry to say, hanya liga tier 2 atau tier 3 di Eropa. Yap, sejenak kita tarik mundur ke belakang, atau tepatnya pada tahun 1999. Ketika itu ada pemain sayap bernama Fahad Al-Ghesean yang pernah dipinjamkan klub Belanda, AZ Alkmaar dari Al Hilal. Di mana ketika itu Fahad adalah pesepak bola Arab Saudi pertama yang bermain di Eropa. Sayangnya, bersama AZ Alkmaar, Fahad hanya mengemas 9 laga dan gagal menciptakan satupun gol. Lalu, Sami Al-Jaber, yang juga dari Al Hilal, pernah dipinjamkan oleh klub Liga Inggris, Wolverhampton Wanderers. Namun ia cuma turun dalam 5 laga. Bek kiri Arab Saudi dan juga bermain di Al Ahly, Hussein Abdul Ghani, juga pernah menjajal kompetisi di Liga Swiss. Walaupun di luar Liga Top, ia mendapatkan kesempatan bermain di lebih banyak dengan kontrak permanen. Ia bermain di klub Swiss, Newcastle Samax, selama 1 musim, yaitu musim 2008-2009. Ketika itu Hussein turun dalam 21 laga, sempat pulang ke Saudi dan bermain di Al Nassr. Ia kembali ke Eropa dan bermain untuk klub Bulgaria, Verea, pada musim 2017-2018. Lalu ada kapten Green Falcons di Piala Dunia 2018, Osama Hausawi, juga tercatat pernah dipinjamkan oleh Al Hilal ke raksasa Belgia, Anderlecht, pada tahun 2012. Sayangnya lagi-lagi tidak mendapatkan kesempatan bermain lebih. Hausawi hanya bermain di 2 laga bersama Anderlecht ketika itu. Ya, meskipun terbilang banyak yang gagal, sejatinya Arab Saudi pernah kok punya pemain yang cukup berhasil di Eropa. Dia adalah Sami Al-Jaber, pemain yang mencatatkan 156 caps bersama timnas Arab Saudi itu
pernah menggemparkan ketika pindah ke Wolves pada tahun 2000. Nah, ketika bermain apik, Al-Jaber pun disodori kontrak opsi permanen senilai 1,3 juta pound sterling atau 25,3 miliar rupiah kurs sekarang. Meskipun sempat bermasalah soal izin kerja, Sami Al-Jaber akhirnya sungguh-sungguh merapat ke klub yang saat itu bermain di kasta kedua Liga Inggris. Di Wolves, ia bermain di 4 laga sebagai pemain pengganti dan menjadi starter di Piala Liga Inggris. Tapi sungguh disayangkan nasibnya kurang mujur karena ia hanya bertahan selama 5 bulan saja. Dikutip dari The Guardian, pada tahun 2002 atau tepatnya saat Piala Dunia bergulir, Wolves sebenarnya berencana untuk mempermanenkan Sami Al-Jaber. Walau tampil sebentar, manajer Wolves kala itu, Dave Jones, terkesan dengan kemampuannya. Namun apa yang terjadi? Malahan pihak Al-Hilal sendiri yang memblokir rencana kontrak permanen itu. Klub tidak ingin memberikan pemain mereka apa yang pantas mereka dapatkan, kata Sami Al-Jaber. Ya, perkataan Sami Al-Jaber itu boleh jadi adalah sindiran untuk otoritas sepak bola Arab Saudi. Memang sejauh ini Arab Saudi terkenal protektif kepada para pemainnya. Kalau ditelusuri lagi nih ya, Federasi Sepak Bola Arab Saudi atau SAFF malah pernah melarang pemainnya untuk tampil di Piala Dunia 1990 dengan alasan tak boleh pergi ke luar negeri. Pelarangan itu sempat dicabut 4 tahun berselang. Hanya saja pernyataan Sami Al-Jaber itu memperlihatkan tidak ada banyak perubahan dari Arab Saudi. Barangkali sampai hari ini Arab Saudi benar-benar tidak berubah. Lihat saja, daripada mengirim para pemain terbaiknya yang mengalahkan Argentina ke Eropa, justru Arab Saudi lah yang mendatangkan pemain top Eropa ke liganya. Yap, selain otoritas sepak bola yang sangat protektif pada pemain Arab Saudi, media di sana juga disebut picik. Dikatakan kalau media Arab Saudi tidak pernah menunjukkan betapa hebatnya pemain-pemain Arab Saudi. Mereka seolah tutup mata pada perkembangan pemain Arab Saudi. Sekarang coba deh dipikir-pikir. Dengan datangnya para pemain top Eropa ke Arab Saudi, justru yang akan menjadi sorotan media, terutama di Arab Saudi adalah para pemain Eropa, klub Saudi, dan liganya. Sementara pemain dari Arab Saudi itu sendiri lenyap. Ya, memang secara kompetitif Liga Arab Saudi saat ini sangat luar biasa. Tapi di satu sisi, tidak usah bohong kalau kalian nonton Liga Arab karena ada Ronaldo, Benzema, Kante, atau bahkan Neymar. Bukan nonton Salim Al-Dawsari, sang pencetak gol kemenangan Arab Saudi ke gawang Argentina. Atau nonton aksi Sultan Al-Ghanam, bek kanan Al-Nassr yang sebenarnya layak untuk bermain di Eropa. Ayo lo jujur aja, benarkan demikian? Sebetulnya Arab Saudi sendiri pernah melakukan program untuk menyekolahkan para pemainnya ke Eropa. Ketika itu SAFF pernah bekerja sama dengan otoritas La Liga Spanyol pada Oktober 2017. Mereka berinisiatif untuk meminjamkan sekitar 9 pemainnya ke klub-klub Liga Spanyol dengan kesepakatan SAFF yang membayar gaji para pemainnya itu, sedangkan klub-klub Spanyol cuma memakai tenaganya saja. Agak lucu sih. Beberapa nama seperti Fahad Al-Muwalat pernah dipinjamkan ke Levante. Lalu pencetak gol kedua Arab Saudi ke gawang Argentina, Salim Al-Dawsari, juga pernah dikirimkan ke Villarreal. Namun menurut laporan Vogue, program ini justru menimbulkan kontroversi di Spanyol, di mana tak sedikit yang menduga kesepakatan itu hanya untuk proyek pencucian uang dari kerajaan Arab Saudi. Ya, sebenarnya masalah pemain Arab ini dan pemain dari Indonesia itu sama sih. Ketika bermain di Eropa misalnya, mereka harus menghadapi berbagai resiko. Bermain di negaranya sendiri mereka bisa dibilang adalah bintang. Tapi ketika ke Eropa, mereka masih harus berjuang untuk masuk ke tim reguler atau starter. Mereka yang sudah berstatus bintang di liga domestik plus dibayar sangat besar, jelas memilih bertahan. Apalagi di Eropa, belum tentu si pemain bisa mendapatkan uang yang sama ketika bermain di dalam negeri. Singkatnya, kalau di negeri sendiri saja bisa dapat gaji tinggi, ngapain harus ke Eropa? Bukan begitu, wahai football lovers yang semoga sehat selalu?